Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, saya meminta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Selamat pagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Bapa yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan Bapa yang tidak pernah tinggalkan karya tangannya. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami ada hari ini, detik ini, itu semuanya karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah mencari kami dari malam yang gelap sampai pada saat pagi hari ini. Engkau masih satukan kami di tempat ini untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Doa ini dengan Bapa dalam surga, terima kasih. Haleluya. Oke, terima kasih. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran dengan absen. Tolong dengar nama depannya. Ya, Bu. Alex, Antonius, Desanti, Marcelina, Opilia, Rizni, Rizka, Sherly, Stanley. Ya, hari ini hadir semua ya. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita atau kita masuk pada materi hari ini, kita ice breaking dulu. Mundur, maju, kanan kiri, maju. Tepuk tangan buat kita semua. Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kalimat langkah? Mungkin ada yang bisa menjawab. Ya, silakan Mas Selina. Suatu yang langka berarti cuma yang sedikit atau sulit. Biasanya barang atau jasa yang langka dengan yang memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang umum. Hal ini karena permintaan yang tinggi terhadap sesuatu yang sulit didapatkan. Ya, beri tepuk tangan buat kita. Permintaan yang tinggi sehingga kita tidak bisa menjangkaunya. Berikut, ada lagi? Ada, Bu. Ya, silakan Mince. Relatif kelangkaan tersebut relatif sesuatu yang langka di suatu tempat atau waktu mungkin tidak di tempat atau waktu yang lain, misalnya satu sangat langka di Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak kalian capai hari ini. Yang pertama ini, mungkin Eden bisa membaca. Problem basic learning. Peserta didik dapat mengidentifikasi masalah yang ditemukan berdasarkan video kelengkapan PBL. Nah, jadi melalui kegiatan menyimak video, siswa dapat memahami konsep kelangkaan menggunakan model pembelajaran problem basic learning atau PBL. Peserta didik dapat mengidentifikasi masalah yang ditemukan berdasarkan video kelangkaan PBL. Yang berikut, tujuan yang berikut, melalui ceramah kolaboratif, peserta didik dapat menjelaskan contoh-contoh kelangkaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melalui metode diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis masalah lain yang ada kaitannya dengan konsep kelangkaan. Yang keempat, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menyajikan dan menjelaskan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Itu tujuan pembelajaran kita yang hendak kita capai pada saat pembelajaran hari ini, yaitu di mata pelajaran ekonomi. Baik,
video tersebut. Kita ke kabar lainnya pemirsa, sejumlah SPBU di Jakarta mengalami kelangkaan Pertalite. Sementara di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan terjadi antrian panjang warga untuk mengambil BBM yang juga langka. Pengendara sepeda motor di ibu kota mengeluhkan kurangnya stok Pertalite di sejumlah SPBU. Bahkan ada SPBU yang tidak lagi memiliki stok Pertalite. Seperti yang terjadi di salah satu SPBU di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Akhirnya, sejumlah pengendara roda 2 ini terpaksa menggunakan bahan bakar Pertamax hingga Pertamax Turbo, meski harus merogoh kocek yang lebih mahal. Mereka berharap agar pemerintah dapat menstabilkan stok Pertalite guna menghindari antrian serta kelangkaan. Di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, akibat kurangnya pasokan BBM, terjadi antrian panjang di SPBU setempat. Polisi pun terpaksa turun tangan untuk menjaga SPBU serta mengatasi antrian warga yang akan membeli BBM. Antrian warga ini berlangsung hingga berjam-jam akibat Pertamina mengurangi pasokan BBM di SPBU. Rencananya pemerintah Musi Banyuasin akan melayangkan surat ke Pertamina atas berkurangnya distribusi BBM. Pertama, nanti kami hari ini akan berarti kalau memang akan tercek lapangan kalau benar informasi yang disampaikan oleh Jani bahwa kami akan bergerak ke Pertamina. Masalahnya apa? Karena dengan kondisi yang normal saja kurang, apalagi kuotanya dikurangi. Selain itu, kelangkaan BBM di kawasan SPBU di Musi Banyuasin diperparah dengan kondisi jalan yang rusak, sehingga menghambat proses distribusi BBM. Dari Jakarta dan Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Haikal Pandea, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Ya, baik. Kalian sudah menonton dan menyimak video yang Ibu tayangkan ini. Sekarang Ibu mau tanyakan, dari video yang ditayangkan di depan ini, coba kemukakan pendapatmu tentang masalah-masalah apa saja yang ada atau yang terdapat pada video ini. Mungkin ada yang bisa menjawab. Ya, baik, silakan Antonius. Ada 3 kota yang ada di video yang mengalami kecelakaan BBM. Contoh, tempat yang mengalami kecelakaan BBM: Jakarta Timur, Musi, Banyuasin, dan Sumatera Selatan. Ya, baik, kita beri tepuk tangan. Ya, silakan Dirga. Sejumlah daerah di Indonesia mengalami kelangkaan BBM. Ya, beri tepuk tangan buat di Indonesia mengalami kelangkaan BBM. Ada lagi? Ya, silakan Mince. Pendapat saya dari video yang ditayangkan, yang pertama terjadi kelangkaan BBM, dan yang kedua video ini menyebabkan bahwa terjadi kelangkaan BBM di Musi Banyuasin diperparah oleh kondisi jalan yang rusak sehingga menghambat distribusi BBM dari Jakarta. Ya, beri tepuk tangan buat. Ada 2 masalah yang ditemukan oleh Mince. Yang pertama, terjadi kelangkaan BBM. Terus yang kedua, terjadi kelangkaan di kota apa? Di kota Musi Banyuasin. Jadi diperparah oleh apa? Jalannya rusak, terjadi antrian sehingga jalannya
Sekali lagi, hari ini kita akan membahas salah satu konsep paling fundamental dalam ilmu ekonomi, yaitu apa? Kelangkaan. Yaitu kelangkaan merupakan kondisi di mana sumber daya yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, itu tentang kelangkaan. Nah, berikut, apa itu kelangkaan? Tadi kita sudah lihat video, sudah nonton video, bahkan kita sudah mengetahui bahwa kelangkaan itu ada hubungannya dengan ilmu ekonomi, ada hubungannya dengan sumber daya. Kenapa bisa muncul itu kalimat kelangkaan? Karena dipengaruhi oleh sumber daya. Nah, sekarang saya ingin tanyakan, apa itu kelangkaan? Nah, kelangkaan itu ada 3 poin. Yang pertama, poin pertama, kondisi di mana sumber daya terbatas. Yang berikut, kebutuhan manusia tidak terbatas. Terus yang ketiga, pilihan. Nah, ini 3 poin yang mempengaruhi sehingga kelangkaan itu terjadi. Ada 3 poin ini yang berperan, atau 3 poin ini yang mempunyai hubungan dengan kelangkaan, sehingga terjadinya kelangkaan. Nah, sederhananya, kelangkaan itu adalah ketika kita menginginkan sesuatu, tetapi tidak bisa mendapatkannya karena jumlahnya terbatas. Ketika kita menginginkan sesuatu, tetapi tidak bisa mendapatkannya. Misal, kita semua membutuhkan makanan. Kebutuhan kita sehari-hari selain makanan apa? Minum. Selain minum apa lagi? Pakaian. Selain pakaian? Tempat tinggal. Selain itu? Selain tempat tinggal? Contoh tadi yang ada di video tadi itu kelangkaan BBM. Itu termasuk sumber daya apa? Kelangkaan BBM. Sumber daya BBM itu termasuk sumber daya apa dia? Sumber daya alam, betul. Sumber daya alam. Jadi itu juga salah satu yang masuk atau yang mempengaruhi sehingga terjadinya kelangkaan. Nah, ada 3 poin penting yang memicu sehingga terjadinya kelangkaan. Yang pertama, pertumbuhan penduduk. Ya, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk itu salah satu contohnya apa? Jadi otomatis kan pertumbuhan dia meningkat sehingga terjadinya padat penduduk. Ini salah satu poin yang masuk dalam penyebab kelangkaan. Berikut, sumber daya alam yang terbatas. Contohnya, makanan pokok. Selain makanan pokok, sumber daya alam. Ya, minyak bumi, minyak tanah. Itu minyak tanah sih langka toh? Berapa sih 1 liter kalau kita beli? 10.000 toh? Nah, berikut. Yang ketiga, poin yang ketiga, permintaan yang terus meningkat. Ada jumlah permintaan. Contohnya, untuk perusahaan yang memproduksi barang. Contohnya, kita di Sumba Timur ini, salah satu contoh kita yang perusahaan di Sumba Timur yang memproduksi barang itu apa? Perusahaan kita di Sumba Timur. Nah, perusahaan tebu itu dia produksi apa? Gula. Bagaimana cara kita mengatasi kelangkaan? Ada 3 poin juga. Yang pertama, efisiensi. Terus, yang kedua, inovasi. Terus yang ketiga, alokasi yang adil. Ini gambar apa nih? Ya, kamera digital. Kalau ini gambar apa? Ya, ini ada hubungannya dengan efisiensi dan inovasi.
dengar bersama mulai dari penyebab kelangkaan, apa itu kelangkaan, cara mengatasi kelangkaan. Nah, kelangkaan itu ada 3 yang bisa kita simpulkan. 3 poin. Yang pertama apa? Kelangkaan. Yang berikut mempengaruhi ekonomi. Terus yang ketiga artinya dengan adanya kelangkaan yang ada hubungannya dengan ilmu ekonomi yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Tetapi kita bisa atau kita membutuhkan solusi bersama. Jadi kalau kita sudah temukan masalah, itu kelangkaan itu masalah ya. Ini masalah tentang kelangkaan, tetapi kita masih bisa membutuhkan solusi. Nah, kita mencari solusi bersama. Nah, itu sedikit materi yang Ibu sampaikan atau Ibu jelaskan. Sekarang Ibu mau bertanya. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait materi yang Ibu sampaikan tadi. Ya, silakan. Mengapa terjadi kelangkaan? Mengapa terjadi kelangkaan? Ada yang bisa jawab? Oh iya, silakan. Kelangkaan terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Ya, kita beri aplaus kepada Rizka. Ada lagi? Siap, saya. Oh ya, silakan. Bagaimana cara kita mengatasi kelangkaan? Bagaimana cara kita mengatasi kelangkaan? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Oh ya, silakan Yenda. Cara mengatasi kelangkaan adalah mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya seperti air, energi, dan teknologi. Ya, kita betulkan. Jadi itu jawaban dari Yenda bagaimana kita mengatasi kelangkaan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik. Apa yang Ibu sampaikan tadi itu jelas? Jelas. Baik. Sekarang diskusi kelompok. Nah, sekarang silakan kalian duduk sesuai dengan gaya belajar yang sudah kita pakai selama ini, selama kita mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya, gaya belajar yang sudah dibagikan. Silakan. Gaya belajar kelompok kinestetik. Terus kelompok mana? Visual. Kelompok visual mana? Sini. Ya, kelompok kinestetik. Siap, Ya, sini. kelompok auditori. Iya, ya, baik. Ibu akan membagikan LKPD. Silakan dikerjakan LKPD-nya ini. Dikerjakan bersama-sama teman. Nanti setelah selesai mengerjakannya, kita presentasikan. Kita sedikit dulu. Ayo. Siang. Pagi. Siang. Pagi. Sore. Kembali. Silakan. Waktu kami berikan kepada kelompok kinestetik. Silakan. Salam, selamat pagi semua. Pagi. Soal 1. Jelaskan dapat di atas dengan pendapatmu. Jawabannya, tidak. Hal ini tentu saja mengganggu aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, bersekolah, atau mengurus keperluan rumah tangga. Untuk mengatasi aktivitas panjang seperti ini. Untuk itu, waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada moderator. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok kinestetik. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Silakan. Kami akan siapkan jawaban bukan harapan, karena kami di sini presentasi.
peningkatan jumlah kendaraan. Ya, ada lagi? Ya, dari kelompok silakan selamat berdiri. Ya, kita beri aplaus dulu buat. Ya, selanjutnya di kelompok auditori, silakan. Pada jawaban nomor 6 disitu dikatakan apa yang pemerintah lakukan yaitu saya mencari sumber alternatif. Yang ingin saya tanyakan kalau memberikan penjelasan tentang kejadian dan kekurangan dari sumber energi alternatif. Ya, beri tepuk tangan buat kelompok. Silakan kekurangan. Ya, masih ada lagi? Masih ada lagi? Ya, mungkin bisa langsung dijawab oleh kelompok kinestetik. Siapa yang punya tugas untuk menjawab? Silakan. Kami dari kelompok kinestetik akan menjawab pertanyaan dari kelompok auditori. Apa yang dimaksud dengan peningkatan jumlah kendaraan? Jawaban, yaitu pertumbuhan penduduk, artinya semakin besar penduduk, semakin besar pula kebutuhan akan transportasi, sehingga permintaan akan meningkat. Peningkatan pendapatan semakin tinggi, pendapatan masyarakat semakin mampu, mereka membeli kendaraan sendiri. Dari itu penyebab jumlah. Jelaskan gambar di atas dengan pendapat. Jawaban, menurut kami tidak ada pilihan lain karena presiden habis warga. Itu saya menempatkan pertanyaan dari visual. Bunyi soal apa yang dimaksud kalimat subsidi dan terima kasih perhatian kalian. Ketiga kelompok sudah mempresentasikan hasil atau menyajikan hasil diskusinya dari berbagai ide yang dibagikan. Ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait materi kita hari ini? Ya, silakan dari kelompok visual, silakan. Kami dari kelompok visual akan memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kelangkaan pada hari ini. Kelangkaan adalah masalah fundamental dalam ekonomi. Kami concern kelangkaan akan membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari dalam skala yang lebih besar. Dengan mengelola sumber daya secara bijaksana dan berkelanjutan, kita dapat minimalkan dampak negatif dari kelangkaan dan memastikan kesejahteraan generasi mendatang. Ya, itu kesimpulan yang diberikan oleh kelompok. Ketiga kelompok auditori ini menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kelangkaan adalah kondisi di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas berbenturan dengan keterbatasan sumber daya. Terima kasih. Kesimpulan yang mereka berikan. Mungkin masih ada lagi kesimpulan dari kelompok yang lain? Kami dari kelompok kinestetik memberi kesimpulan memahami konsep kelangkaan gabungan yang membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dengan pilihan yang lebih rasional dengan mempertimbangkan biaya peluang dan setiap Ya, kita beri aplaus. Kesimpulan yang sudah diberikan oleh masing-masing kelompok. Sekarang kita masuk ke refleksi. Silakan mungkin dari kelompok lain ada yang mau memberikan gambaran perasaannya tentang pembelajaran kita hari ini. Silakan. Saya Bu. Ya, dari kelompok visual silakan. Refleksinya Dari kelompok visual akan menyampaikan kalimat refleksi mengenai
pembelajaran hari ini. Saya sangat senang dan bangga dengan pembelajaran kita hari ini. Mungkin selama pembelajaran kita hari ini ada kendala atau pertanyaan mungkin? Mungkin ada kendala selama kita mengikuti pembelajaran mungkin? Tidak ada? Tidak ada kendala semua? Tidak ada kendala atau? Baik. Ya, untuk informasi selanjutnya, materi berikutnya yaitu tentang skala prioritas dan biaya peluang. Silakan belajar itu bahan ajar yang sudah Ibu bagikan supaya kalian memiliki pemahaman untuk kita mengikuti materi selanjutnya ya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, saya meminta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Lebih baik teman-teman, mari kita bersama dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan karena Engkau telah menjaga diri kami dari awal pembelajaran ekonomi hingga kami boleh memahaminya dengan baik. Ya Tuhan, kiranya apapun yang kami pelajari tadi ya Tuhan, itu semua boleh berkenan dan berguna untuk masa depan kami. Tuhan, lindungi kami dalam standar hari ini, apapun yang kami lakukan Tuhan, itu semua boleh berkenan dan dalam hidup kami. Tuhan, ini doa yang kami seluruh keberadaan kami pada sepanjang hari ini, sepenuhnya kami berharapkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Baik,